untuk mengatasi anak muda yang tadinya itu kalau pertanian kan konotasinya pekerjaan kasar. Nah, tapi dengan teknologi bagaimana memupuk, bagaimana memanen dan lain-lain itu sudah lebih mudah gitu. Untuk faktor keberhasilan dalam saat polinasi, yaitu yang utama ketelitian. Kita kan untuk melakukan polinasi itu istilahnya penyerbukan secara dengan bantuan manusia itu kan mungkin kurang teliti, itu faktor untuk keberhasilan untuk melakukan pembuahan. Ya, halaman 1. Enggak malu. Kalau gagangnya tidak dibeli. Nama saya Dwi Wahyu Atmaji. Banyak orang manggil saya Pak Aji. Ya, akhir-akhir ini ya saya mengembangkan destinasi wisata di Purworejo. Yang satu di Kaligesing itu Demaji Eco Park. Di sana ada kolam renang, ada tempat untuk outbound, ada kafe dan lain-lain. Dan satu lagi Demaji Melon Garden. Demaji Melon Garden ini di Desa Beringgong, Kecamatan Purworejo, untuk budidaya melon super atau melon premium gitu. Kalau saya sih kebetulan aja sebenarnya, karena ada temen yang udah melangkah lebih dulu tanam melon dan berhasil, dan kebetulan teman saya ini baik hati, tidak pelit ilmu dan mau ngajarin saya. Ya udah, saya belajar dan akhirnya jadi melon seperti ini. Saya melihat melon ini bukan hanya sekedar bentuk kebutuhan pangan ya, tapi saya mengemasnya sebagai kegiatan agrowisata gitu. Jadi ini melon tidak saya jual ke toko-toko, ke pasar-pasar gitu kan, tapi kita undang masyarakat merasakan sensasi memetik melon dari pohonnya, satu jenis melon yang kualitasnya jauh lebih baik dari melon-melon yang tersedia di pasaran gitu. Jadi saya melihat prospeknya bagus sekali, sambil mengisi sebagai destinasi wisata gitu, karena Purworejo ini saya melihat potensi perkembangan pariwisatanya akan sangat pesat ke depannya. Ya memang kita tahu ya, pemanfaatan teknologi dalam pertanian itu sangat penting ya. Satu, untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, untuk mengatasi anak muda yang tadinya itu kalau pertanian kan konotasinya pekerjaan kasar. Nah, tapi dengan teknologi bagaimana memupuk, bagaimana memanen dan lain-lain itu sudah lebih mudah gitu. Nah, itu mestinya anak-anak muda sudah mulai melirik pemanfaatan teknologi dalam bertani, sehingga mereka istilahnya tidak malu bekerja di pertanian gitu. Meskipun untuk melon ini ya belum terlalu intensif juga pemanfaatan teknologinya ya, tapi ya misalnya menyiramnya sudah otomatis, pemupukannya juga udah otomatis dan lain-lain, jadi sudah nggak terlalu kasar lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga ya ternyata anak-anak muda ya di desa ini masih mau bekerja di sini gitu. Tingkat pengangguran di Indonesia ini kan sangat tinggi gitu. Jadi sebetulnya setiap peluang untuk memberikan lapangan pekerjaan itu harus dilakukan gitu. Apakah itu dari industri mau pertanian, karena nggak semuanya juga bisa compete untuk bidang-bidang yang kayak di industri gitu. Ada yang memang kemampuannya di pertanian gitu. Jadi mereka juga harus kita pikirkan untuk penyediaan lapangan kerjanya. Ya sekali lagi saya berharap anak-anak muda itu jangan semuanya ke bidang di luar pertanian gitu. Jadi bidang pertanian itu penting karena ketahanan pangan itu salah satu hal yang krusial untuk kelangsungan bangsa ini gitu. Seperti sering disampaikan orang ya, ketahanan pangan, ketahanan energi dan lain-lain itu sangat ini. Jadi saya berharap anak-anak muda juga masih tetap memperhatikan bidang pertanian dan
berbagai upaya untuk memudahkan proses budidaya pertanian itu, antara lain melalui pemanfaatan teknologi yang memang harus dilakukan supaya anak-anak muda bisa bekerja lebih efisien dan lebih membanggakan gitulah kurang lebih. Saya Suroto sebagai pengawas di perkebunan melon ini yang berada di Desa Bringgong, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Kebun melon ini atas pemiliknya itu Bapak Dwi Wahyu Atmaji sebagai owner utama dan saya cuma sebagai pengawas saja. Demaji Melon Garden. Perkebunan melon ini dimulai 1 tahun yang lalu. Sampai saat ini udah menjelang 2 tahun itu untuk panen perdana baru kali ini. Untuk GH ini untuk tanam pertama itu jenisnya Apollo dan Kirani. Untuk yang GH2 ini jenis Red Golden sama Golden Glue. Untuk budidaya melon garden ini kami menggunakan sistem organik, jadi menggunakan media tanam dari kompos dan kotoran binatang, terus dengan sistem pengairan menggunakan sanitasi pemipaan. Untuk budidaya melon ini kami menggunakan sistem yang paling cepat yaitu 2 bulan panen. Untuk yang GH pertama juga itu untuk yang jenis Apollo itu yang paling lama itu 65 hari. Untuk mulai awal kami menggunakan media tanam yaitu tanah hitam dengan campuran sama merang bakar atau sekam bakar, terus merang fermentasi, dan kami menggunakan obat alami yaitu dolomit, kapur dolomit. Untuk kohe itu sebagai pupuk alami yaitu kotoran sapi yang kami gunakan. Untuk kohenya melalui proses fermentasi. Campuran lain cuma M4, M21 sama M4 kapur dolomit. Untuk fermentasi kohe itu kami menggunakan waktu sekitar 2 minggu, setengah bulan sampai 1 bulan. Untuk GH itu sebenarnya ya untuk menyamakan suhu. Untuk melon kan menggunakan suhu panas yang stabil, jadi dengan sistem GH dengan atap plastik, dan ini untuk mengurangi serangan hama juga. Untuk proses polinasi ini pohon udah usia 21 hari itu udah mulai mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina, jadi udah saat-saat polinasi itu dalam jangka waktu 20 hari sampai 25 hari udah mulai berbunga ya. Untuk mulai dari saat polinasi sampai kita panen itu ya sekitar 1 bulan. Iya, 1 bulan itu udah mulai nanti kita tes dengan kondisi di lapangan itu buah udah memenuhi syarat untuk panen atau belum. Karena ada ketentuan untuk kadar gula dan kelembapan termasuk juga. Untuk minimal itu 12,4. Itu udah mulai istilahnya buah masak. Nanti untuk waktu selanjutnya itu mungkin bisa lebih 12 sampai 12,8. Kebetulan untuk kami menggunakan greenhouse itu untuk serangan hama itu bisa ditekan ya, jadi untuk penggunaan insektisida atau obat-obatan kami bisa menekan dengan istilahnya minimal, bisa seminimal mungkin tidak terserang hama atau gangguan dari luar lah gitu. Untuk melon Kirani itu kelebihannya untuk perawatan yang utama itu lebih mudah, yang kedua dari rasa itu lebih lunak dan manis, lebih manis juga. Untuk dari segi warna, untuk melon Kirani memang kurang menarik karena bahwa luarnya putih tapi dalamnya yang menarik itu warna oranye. Tapi untuk melon yang Apollo itu warna luarnya lebih menarik, lebih kuning, dan dalamnya tapi tetap masih putih biasa. Untuk faktor keberhasilan dalam saat polinasi, yaitu yang utama ketelitian. Kita kan untuk melakukan polinasi itu istilahnya penyerbukan secara
dengan bantuan manusia itu kan mungkin kurang teliti, itu faktor untuk keberhasilan untuk melakukan pembuahan. Untuk pengambilan serbuk sari di bunga jantan itu harus benar-benar memilih bunga yang benar-benar udah mekar dan udah mekar, jadi untuk serbuk sarinya udah semaksimal, udah bisa untuk melakukan polinasi. Untuk panen perdana hari ini kami alhamdulillah bisa melakukan pemetikan 1 GH itu sejumlah 1.400 buah, dan sampai saat ini udah hampir 75% terpetik alhamdulillah. Kami buka dari mulai jam 8 sampai jam 12 ini udah hampir habis. Kebetulan untuk di daerah ini sini itu kan belum ada istilahnya yang bikinnya seperti ini, jadi untuk antusias masyarakat itu masih banyak yang ingin tahu, terus penasaran gimana jenis melon dan rasa melon, jadi untuk peluang kedepannya mungkin lebih bagus semoga. Untuk rencana kedepannya ini untuk GH2 ini ke 1 bulan ke depan sudah mulai panen lagi. Untuk jenis melon yang power glue sama red ini glue. Ya, untuk bagi kaum remaja atau anak-anak muda yang belum mengenal istilahnya sistem pertanian, itu bisa belajar untuk mengikuti pertanian sistem greenhouse. Itu sangat menyenangkan karena sangat bisa belajar sambil mengembangkan bakat-bakat untuk mungkin penelitian atau sekedar untuk mengembangkan bisnis atau cita-cita untuk menjadi petani, itu bisa mencoba sistem greenhouse itu karena tidak terpacu dengan musim. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih bisa menjanjikan, bisa membantu masyarakat sekitar, karena dengan adanya greenhouse garden melon ini bisa menambah istilahnya pendapatan masyarakat sekitar, juga untuk usaha keluarga. Untuk masyarakat Purworejo dan sekitarnya, mungkin dari Kebumen, Kulon Progo, dari Magelang dan lain-lain. Nah, kalau ingin menikmati melon premium, melon super, silahkan datang ke Demaji Melon Garden yang berlokasi di Desa Pringgrong, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Tidak jauh dari kotanya, kurang lebih mungkin sekitar 5 km dari kota Purworejo.